Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Septia Azmi dari Prodi Pendidikan Matematika tingkat 1 Universitas Surya Kencana. Di sini Dara akan menjelaskan mengenai kalkulus dan konsep-konsep berkaitan. Nah, sebelum terlalu jauh, kita mesti memahami apa itu kalkulus. Kalkulus sendiri itu merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan juga deret tak terhingga. Atau sederhananya supaya kita lebih paham, cukup dengan bahwa kalkulus itu mencakup deltu. Kalkulus mencakup deltu. Apa sih deltu? Deltu itu merupakan singkatan dari D-nya deret tak hingga, I-nya integral, L-nya limit, Tu-nya turunan. Jadi kayak gitu ya cara lebih mudah untuk memahami. Selain itu, kalkulus juga memiliki dua cabang utama. Apa sih cabang utamanya? Cabang utamanya itu yang pertama adalah kalkulus integral dan juga yang kedua adalah kalkulus diferensial. Dari kedua cabang tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Kalau untuk kalkulus diferensial itu pengkajiannya lebih mengkhususkan pada perubahan laju dari fungsi delta f. Sedangkan untuk kalkulus integral itu lebih menekankan pada pengkajian atau berhubungan dengan luasan atau jumlahan di bawah kurva yang didefinisikan oleh sebuah fungsi f. Maksudnya kayak gini, misalnya ada satu kurva yang mana kurva tersebut memiliki dua titik, x1 dan x2. Nah, dalam kalkulus diferensial yang dihitung itu adalah perubahan laju yang terjadi dari titik x1 ke titik x2. Sedangkan dalam kalkulus integral yang dikaji itu adalah luas daerah di antara X1 dan X2. Nah, kan itu tuh ada kurva. Kurva tersebut dibatasi oleh dua titik, X1 dan X2. Yang mana antara X1 dan X2 itu terdapat daerah yang diarsir. Nah, disitulah fungsi dari kalkulus integral untuk mencari entah itu luas daerah yang diarsir pada kurva tersebut atau volume yang diarsir pada daerah kurva tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya Dara akan membahas tentang konsep-konsep yang berkaitan. Yang pertama adalah metode matematika akhir abad ke-17 dan yang kedua adalah perkembangan suatu konsep kalkulus. Untuk metode matematika akhir abad ke-17, pada abad ke-17 itu telah ditemukan alat yang paling baik atau yang paling tepat untuk menguraikan kalkulus yang dinamakan metode matematika geometri analitik. Yang mana maksud dari geometri analitik sendiri adalah usaha yang sangat teliti untuk menyusun analisa atas dasar logika atau atas dasar penalaran rasional, penalaran intelektual, yang mana metode matematika ini telah menggantikan metode matematika pada abad sebelumnya. Yang mana pada abad sebelumnya, metode matematika yang digunakan itu adalah metode matematika yang menekankan pada kemampuan memahami tanpa melalui penalaran rasional, intelektual, dan formalisme. Nah, selanjutnya metode matematika menurut para ahli. Nah, di sini ada 4. Yang pertama keluarga Bernoulli. Pertama itu Jacob Bernoulli pada tahun 1654 sampai 1705. Jacob Bernoulli ini merupakan ahli yang pertama kali menggunakan kalkulus sebagai alat yang kuat untuk menyelesaikan berbagai soal matematika. Nah, selain itu peran serta Jacob Bernoulli sendiri dalam bidang kalkulus adalah penyelidikannya atas kurva isokron dalam majalah Acta Eruditorium pada tahun 1650. Dalam tulisan itu, ia memperkenalkan istilah integral dalam kalkulus pada tahun 1969. Jacob bersama Leibniz menggantikan istilah kalkulus summatoris menjadi kalkulus integratis. Nah, itulah peran dari Jacob Bernoulli. Selanjutnya yang kedua adalah Johann Bernoulli pada tahun 1667 sampai 1748. Nah, Johann Bernoulli merupakan seseorang yang
mengusahakan pentingnya peranan integral supaya dihargai oleh ahli-ahli di Eropa. Selain itu, ia juga bersama muridnya menyusun buku kalkulus yang pertama diperkenalkannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Nah, Daniel Bernoulli ini merupakan pelopor dari hitungan diferensial parsial. Yang keempat, Johann II Bernoulli pada tahun 1710 sampai 1782. Nah, Johann Bernoulli ini sebenarnya merupakan seorang yang background pendidikannya itu dari hukum, tapi memiliki bakat dalam hal matematika dan dia mau bekerja keras dalam mempelajari matematika. Selain itu, ia juga mempelajari teori matematika tentang panas dan cahaya, seperti itu. Yang kelima adalah Johann Bernoulli III, 1744 sampai 1807. Nah, sama seperti Johann II Bernoulli, dia juga background pendidikannya itu awalnya dari hukum, tapi dia mempelajari matematika. Nah, peran serta dia lainnya adalah ia menulis tentang astronomi, teori peluang, dan persamaan-persamaan tak tertentu yang bermanfaat di bidang matematika. Dua itu, selain dari keluarga Bernoulli, ada Abraham de Moivre. Dia pernah menulis buku dengan judul Miscellaneous Analytic berisi deret bolak-balik teori peluang dan trigonometri analitik. Selain itu, ia juga memberikan andil penting dalam teori antusias dan matematika asuransi. Nah, rumus yang terkenal dari de Moivre itu ialah itu yang terapkan di dalam PPT. Yang ketiga adalah Bob Taylor. Taylor adalah seorang ahli matematika dari Inggris. Ia menerbitkan teorema untuk ekspansi suatu fungsi menjadi suatu polinom yang dikenal dengan deret Taylor. Nah, deret Taylor itu seperti ini. Yang keempat adalah Colin Maclaurin pada tahun 1698 sampai 1746. Nah, Colin Maclaurin ini dalam pelajaran kalkulus permulaan ia dikenal dalam deret pangkat Maclaurin, yaitu ekspansi dari suatu fungsi seperti Taylor, tetapi untuk X sama dengan 0. Rumusnya itu ini. Kita lanjut ke perkembangan konsep kalkulus. Nah, untuk perkembangan konsep kalkulus sendiri itu dibagi ke 3 periode, yaitu kalkulus periode kuno, kalkulus periode pertengahan, dan kalkulus periode modern. Pada periode kuno, prinsip dasar kalkulus itu sudah ditemukan, namun belum adanya pengembangan yang baik serta penyusunan yang sistematis. Tuh. Jadi sudah ada tapi belum dikembangkan di periode kuno ini. Selanjutnya adalah kalkulus periode pertengahan. Nah, ada yang namanya Aryabhata. Aryabhata menggunakan konsep kecil dan tak terhingga yang digunakan dalam pemecahan masalah astronomi pada persamaan diferensial dasar. Nah, selanjutnya dari Aryabhata muncullah Bhaskara. Bhaskara itu mengembangkan teori konsep kecil dan tak terhingga dari Aryabhata, yang mana pengembangan dari Bhaskara tersebut ini membuahkan atau menjadi cikal bakal dari kalkulus diferensial. Dari Bhaskara muncullah Alhazen, yang mana Alhazen ini adalah orang yang pertama menurunkan formula dalam menghitung hasil jumlah pangkat 4 dengan menggunakan induksi matematika. Nah, metode ini metode yang digunakan oleh Alhazen untuk menurunkan formula dalam menghitung hasil jumlah pangkat 4 ini diturunkan dari rumus hasil pangkat integral, yang mana konsep ini memiliki pengaruh pada perkembangan kalkulus integral. Dari Alhazen lanjut ke Sharaf al-Din al-Tusi, yang mana Sharaf al-Din al-Tusi ini menemukan turunan dari fungsi pangkat 3. Nah, dari Sharaf al-Din al-Tusi muncullah Madoffah. Ia mampu menjelaskan tentang deret Taylor. Selanjutnya adalah periode modern. Kalkulus periode modern. Nah, kalkulus periode modern ini
Penemuan kalkulus modern itu pertama kali didapat di Jepang pada abad ke-17. Penemuan tersebut atas dasar pemikiran dari Sekikowa, yaitu orang Jepang. Di daratan Eropa juga terlahir tokoh-tokoh John Wallis, Isaac Barrow yang banyak berkontribusi dalam perkembangan kalkulus. Jadi John Wallis dan Isaac Barrow itu memiliki kontribusi dalam perkembangan dari kalkulus. Jadi awalnya sesuatu yang sederhana dan dikembangkan begitu. Nah, kalkulus modern yang lebih terstruktur berasal dari pengembangan konsep dasar kalkulus yang dilakukan oleh Newton dan Leibniz. Dengan demikian, mereka dikenal sebagai penggagas ilmu kalkulus karena telah merapikan konsep-konsep sebelumnya. Selanjutnya, penemu integral dan diferensial pada periode modern. Ada John Wallis pada tahun 1616 sampai 1703. Nah, Wallis adalah seorang ahli matematika terkemuka pada masanya. Wallis pada tahun 1656 berhasil menerbitkan Arithmetic Infinitorium. Buku ini menjadi karya buku selama bertahun-tahun dalam kalkulus. Dalam buku ini, ia menulis metode Descartes dan Cavalieri secara sistematik dan memperluasnya dari hal-hal yang khusus pada hasil-hasil yang lebih umum. Maka dinyatakan rumusnya integral 1 dari 0 x pangkat m dx sama dengan 1 per m plus 1. Tokoh yang kedua adalah Isaac Barrow pada tahun 1630 sampai 1677. Nah, pada tahun 1669, ia menerbitkan karyanya dengan judul Lectionis Opticae et Geometric. Dalam buku itu, diuraikan pendekatan proses pendiferensialan seperti yang dikenal sekarang, yang menggunakan lambang segitiga diferensial yang dipakai sekarang. Yang mana teorema dasar kalkulus dilukiskan oleh Barrow dalam karyanya Lectiones. Hingga tingkatan itu, pengembangan integral dan diferensial sudah banyak dikerjakan. Proses mendiferensialkan telah dimengerti, tetapi masih perlu dikembangkan begitu. Tokoh yang ketiga adalah Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Nah, Newton merupakan seseorang ahli dalam bidang matematika. Selain itu, ia juga mempelajari geometrik dari Descartes. Ia membaca buku dari Calvis, karya dari Kepler dan Viete, buku Arithmetica Infinitorium dari Wallis. Nah, dari hasil bacaannya itu, ia menciptakan konsep-konsep matematika yang baru. Pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial, menciptakan metode Fluxion, yaitu analisa tentang perubah kecil tak terhingga yang dipakai pada diferensial kalkulus sekarang. Nah, mungkin sekian yang bisa Dara sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.